Oke, teman-teman, selamat datang di acara iCommunity ya. Ini adalah namanya iCommunity Level Up Club ya, di mana iCommunity ini punya tagline adalah Share Network, Grow Network. Berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, di luar sana banyak sekali kan tagline ya, your network is your network. Network ataupun jaringan ataupun kontak Anda itu adalah harta Anda, aset Anda gitu ya. Salah nggak? Nggak salah sih, itu benar banget ya. Orang yang mempunyai jaringan besar, dia pasti mempunyai rezeki yang besar ya. Nah, tetapi kalau saya hanya berpikir seperti itu, kok rasanya cuma egois ya, hanya untuk saya sendiri gitu. Nah, oleh karena itu di sini saya coba sharingkan buat satu tagline ataupun satu prinsip di mana kita bisa berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, supaya kita bisa berbagi relasi nih teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman tuliskan dong di kolom chat ya, tuliskan di kolom chat nama bisnis atau pekerjaan teman-teman ya, dan lokasi teman-teman. Oke. Kalau mau ditulisin nomor handphonenya juga boleh, silakan ya. Siapa tahu tuh tadi kayak Pak Joko tuh. Pak Joko adalah mungkin punya bisnis retail ya di Palembang. Ternyata teman-teman di Papua ada yang ternyata bisnisnya menarik. Boleh dong jadi resellernya atau boleh dong jadi partnernya untuk ngembangin di Papua. Who knows seperti itu ya. Nah, silakan teman-teman ya. Di sini kita saling berbagi relasi. Silakan memperkenalkan diri Anda di kolom chat, nama, pekerjaan ataupun bisnis Anda, lokasi Anda, dan nomor handphone Anda ya kalau misalnya Anda tidak berkeberatan untuk mencantumkan nomor handphonenya. Oke? Nah, teman-teman, kenalin diri ya. Saya adalah Juanda Rovelim, yang buat yang belum kenal. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah food and beverage ya. Kemudian saya juga adalah certified trainer, founder dari iCommunity ini, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau, dan buku Naked Sales. Saya juga mengeluarkan e-book Ghost Kitchen dan Game Card Digital Marketing is Fun. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman. Nah, selamat datang teman-teman di eranya social commerce, di mana di era social commerce ini kita sangat bergantung ya pada kehidupan sosial ya ataupun sosial media dan e-commerce. Nah, jadi kita nggak bisa lepas tuh dari dua itu. Oleh karena itu, kita mau nggak mau juga harus siap menyambut era social commerce ini. Dan kalau misalnya kita melihat demografi di Indonesia pada tahun 2020 kemarin, ada 272 juta penduduk di Indonesia. Dengan pengguna internetnya itu sudah 175 juta, dan pengguna sosial media ada 160 juta, dan menariknya adalah pengguna smartphone ada 330 juta. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya jumlah entrepreneur ideal, negara maju itu adalah 14%. Sedangkan kalau di Indonesia itu masih kurang lebih, ya ini juga masih kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Itu baru sekitar 3%. Nah, itulah salah satu visi ataupun misi juga dari iCommunity ini, di mana kita ingin membantu pemerintah untuk meningkatkan jumlah entrepreneur. Nah, oleh karena itu, iCommunity ini adalah memang sebuah komunitas untuk entrepreneur dan calon entrepreneur, seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memenangkan dan menjadi entrepreneur di dalam eranya social commerce ini? Ya. Ada dua cara, teman-teman. Ya, apakah kita mau berkompetisi atau kita berkolaborasi. Kalau kita berkompetisi, artinya ya udah kita sikut-sikutan aja. Ya, kalau ada bisnis kita banting-bantingan harga aja gitu ya. Dan pokoknya kita bunuh-bunuhan deh dalam berbisnis seperti itu, ekstrimnya gitu ya. Nah, tetapi daripada kita seperti itu, kan mendingan kita kolaborasi ya. Kita kolaborasi, kita bekerja sama, ya, support seperti itu teman-teman. Kenapa?
Karena teman-teman, berbisnis di era digital pada masa pandemi saat ini, itu cuma ada dua nih, ya gambarannya seperti ini. Apakah kita akan menjadi ikan-ikan kecil, ya, yang tercecer tersebar di mana-mana dan dengan mudahnya dicaplok oleh ikan besar, atau ya kita bersatu padu nih ikan-ikan kecil, ya, sehingga terlihat besar, sehingga ikan besar pun takut untuk menghadapi kita, ya. Kenapa? Karena teman-teman, ya, bukan lagi pebisnis besar, ya, mengalahkan yang kecil, ya, tetapi pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas bisa mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian. Nah, pertanyaannya adalah, di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda masih menjadi calon pebisnis, ataukah pebisnis pemula, ataukah pebisnis yang sudah berpengalaman? Ya, nah saya yakin di sini sangat umum sekali ataupun mix sekali ya. Ada yang masih calon pebisnis, ada yang masih baru mulai bisnis, dan ada yang sudah expert dalam berbisnis seperti itu. Oke? Nah, 3 tantangan dan 3 realitas pebisnis di masa pandemi saat ini. Apalagi tanggal 3 besok kita akan di lockdown lagi selama 2 minggu ke depan ya, karena COVID semakin merajalela teman-teman ya. Dan ini adalah survei yang kita lakukan tahun lalu pada tahun 2020 kepada 100 UMKM yang kita kenal ya, yang pada 100 UMKM yang kita kenal di ring 1 kita. Nyata ini ada 3 tantangan terbesar. Ya, apa saja? Pertama adalah mereka rata-rata komplain ataupun bilang, aduh, nggak punya modal besar nih, seperti itu. Ya, nah realitas sebenarnya adalah mereka sebenarnya bukannya nggak punya modal gitu loh, tapi mereka hanya belum ketemu orang-orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Nah, kalau misalnya dia ketemu sama orang-orang yang bisa menyediakan akses permodalan, entah itu KUR, itu pinjaman lunak, ataupun investor gitu ya, maka otomatis solve bisnis mereka seperti itu. Ya, tantangan yang kedua adalah mereka nggak punya pengalaman bisnis, mereka nggak tahu mau mencari mentor di mana seperti itu. Ya, nah realitas sebenarnya apa? Realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor Anda dalam mengembangkan bisnis. Kenapa? Karena mereka bergerak sendirian, teman-teman. Tapi kalau mereka ada di dalam sebuah komunitas, kayak hari ini kita ada di komunitas iCommunity, kita akan ketemu banyak sekali mentor. Di sini banyak sekali orang-orang hebat. Ada Coach Tom, ada Coach Christian Husay, ada macam-macam gitu. Banyak orang gitu yang mau sharing ataupun kasih knowledge-nya ataupun kasih pandangannya untuk kita mengembangkan bisnis kita seperti itu. Dan yang ketiga adalah mereka nggak punya produk unggulan ya untuk dijual katanya gitu. Dan ini juga dilema gitu. Saya banyak membantu perusahaan-perusahaan perusahaan itu bilang, Pak saya mau cari reseller kok susah ya. Tapi di satu sisi saya ngedidik reseller, mereka bilang, Pak kok cari barang susah ya, nggak ketemu ini loh, ya nggak ketemu gitu. Nah tapi kalau mereka ada di dalam sebuah komunitas, yang punya barang ada di komunitas, yang reseller ada di komunitas, ini gampang banget diketemuinnya gitu loh. Nah makanya kalau tujuan kita bikin iCommunity ini adalah untuk ya mempertemukan orang-orang yang tadi pengen jual barang dan orang yang cari barang. Dan di iCommunity ini ya puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah sudah banyak terjadi deal-deal ya antar member yang ada di dalam iCommunity. Ada yang punya bisnis pengiriman barang, begitu dia sharing di iCommunity, banyak yang mau menjadi agent-agentnya. Ada yang punya produk, ada yang mau jadi resellernya. Itu sudah terjadi di iCommunity. Ya, jadi ini adalah 3 tantangan yang terjadi pada masa pandemi saat ini, teman-teman. Ya, nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 masalah tersebut, ikuti ya webinar pada malam hari ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini ya, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ada seorang yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah praktisi, konsultan, trainer dan penulis buku ya di bisnis retail yang telah berpengalaman lebih dari 32 tahun, teman-teman. Luar biasa ya. Umur saya aja baru 37, teman-teman ya.
umur saya baru 37, tapi pengalaman beliau udah 32 tahun. Ya, berarti saya umur 5 tahun, beliau sudah ada di dalam dunia bisnis retail. Nah, 15 tahun pertamanya dijalani sebagai praktisi bisnis retail ya, di mana beliau bersentuhan dengan multi format retail seperti department store, grosir multinasional, hypermart ya, dan lain-lain ya. 17 tahun berikutnya berkarya menjadi konsultan ya. Beliau sekarang adalah konsultan bagi banyak peritel di seluruh Indonesia, teman-teman. Mulai dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Nah, pengalamannya ini banyak banget, teman-teman ya. Ada 100 top global training and development mind di Kongres Sumber Daya Manusia di dunia. Di Mumbai, teman-teman, penghargaan dari International Award ya. Dan tahun 2019 mendapatkan award sebagai top global retail minds di Asia Afrika GCC Retail Congress, dan yang terbaru pada 15 Agustus 2020 beliau tercatat sebagai pemegang rekor muri atas rekor pembicara pada lokakarya bisnis retail terbanyak di Indonesia. Nah, ya saya yakin teman-teman sudah nggak sabar untuk menyambut beliau. Ini udah pengalamannya luar biasa. Bayangkan teman-teman di komunitas teman-teman bisa mendengarkan secara langsung ya, dan it's free kan ya teman-teman ya, it's free gitu loh ya. Dan kita sambut dengan meriah teman-teman ya, kasih reactionnya, kasih jempol, kasih tangan. Kalau yang buka kamera bisa open mic-nya dan tangan yang meriah untuk Pak Christian Gusway. Silakan Pak Christian. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Senang sekali bisa bergabung di iCommunity ya untuk pertama kalinya. Dan kita akan sharing tentang topik yang sudah dipilihkan, yaitu benarkah format besar yang disebut juga big box and hypermarket apakah sudah usang ya. Tadi saya mempersiapkan polling ya. Coba kita minta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi. Hanya ada 2 pertanyaan. Silahkan mengisi polling kita. Ya, bagaimana apa yang Bapak Ibu rasakan tentang hypermarket ya. Ngomong-ngomong, hypermart dan hypermarket beda ya. Tadi Pak Juanda sempat bilang hypermart ya. Hypermart itu brand salah satu hypermarket ya. Jadi hypermarket tidak sama dengan hypermart ya. Silakan Bapak Ibu, mohon membantu mengisi ya. Ada 82 audiens yang hadir. Ya, baru 37% yang mengisi. Mohon kesediaannya untuk mengisi supaya saya mendapatkan masukan juga ya. Pasti ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas malam ini ya, apa yang akan saya sharing kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Baru 63% ya, saya minta kesediaannya untuk berpartisipasi supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap ya tentang apa sih yang Bapak Ibu rasakan. Apakah Bapak Ibu masih belanja di hypermarket ya? Jawabannya masih, kadang-kadang sudah tidak belanja di hypermarket. Atau yang berikutnya, apakah alasan utama jika Anda tidak belanja ya, tapi masih ada pilihan ya, kalau Anda masih belanja pun masih ada pilihan di situ. Tetapi seandainya Bapak Ibu tidak belanja di hypermarket, karena apa? Apakah? Nah, itu ada pilihan, saya tidak ingin mempengaruhi. Jawab saja apa adanya, kalau tidak salah ini anonimus ya, jadi tidak akan ketahuan ya. Wah, ini tidak belanja lagi di hypermarket ya, tidak perlu khawatir begitu. Ini bukan sesuatu yang rahasia ya. Ini justru survei kecil supaya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di pasar ya, apa yang menyebabkan kita
melihat fenomena yang malam ini akan coba kita ulas bersama, ya. Baik, ada 76% baru yang vote, ya. Silahkan melanjutkan mengisi. Nah, kalau begitu saya akan mulai saja, ya. Begitu Pak Juanda, kita langsung mulai. Siap, Pak. Saya end polling ya, Pak? Jangan di end dulu. Siap. Nanti kita akan balik lagi ke situ, Pak. Biar aja. Biar Pak. Bapak Ibu yang baru hadir untuk mengisi poll kita, ya. Saya akan melanjutkan dulu kalau begitu, ya. Ngomong-ngomong tentang hypermarket, memang saya termasuk usia senior, ya, yang berkecimpung di dalam hypermarket. Ini barangkali saya share sedikit latar belakang mengenai kehadiran hypermarket di Indonesia. Sebenarnya hypermarket sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1996. Pada saat itu saya sedang berkarya di sebuah wholesaler yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Makro, ya. Makro sudah tidak ada di Indonesia dan juga di banyak negara. Satu-satunya tempat yang masih ada Makro adalah di Thailand, ya. Selebihnya sudah tidak ada. Pada saat itu tahun 1996 sebenarnya kita sudah tahu ada 2 brand hypermarket berasal dari negara Prancis yang sedang mempersiapkan diri. Kita bahkan tahu kantornya di mana dan mereka sedang mempersiapkan diri untuk membuka hypermarket, ya. Nah, tahun 1997 terjadilah puncak krisis, ya. Nah, pada saat itu saya meninggalkan Indonesia, saya ke United Kingdom, ya. Disitulah saya banyak bersentuhan dengan hypermarket konsep, ya. Kalau di sana dan di negara-negara tetangga yang kita sempat kunjungi, kita sudah melihat hypermarket adalah new trend, ya, bisnis yang sedang bagus-bagusnya, termasuk di Inggris sendiri. Jadi saya bersyukur bisa berada di Inggris, di mana saya bersentuhan langsung, saya banyak melakukan riset di sana, karena saya tahu nanti kalau saya pulang, pasti saya akan berhadapan dengan bisnis ini, ya. Entah saya akan berkarya di mana, ya. Akhirnya tahun 1998 saya pulang, kan, saya pulang, dan awal tahun 1999 saya join dengan Continent, salah satu hypermarket berasal dari Prancis. Continent, ngomong-ngomong, barangkali Bapak Ibu sudah tidak ingat, ya. Continent dan Carrefour adalah 2 hypermarket pelopor, ya. Jadi konsep hypermarket sebenarnya dimulai oleh Continent dan Carrefour, ya. 2 pendirinya bekerja sama menciptakan konsep hypermarket. Jadi hypermarket asli dari negara Prancis. Didirikan oleh pendiri yang memiliki Carrefour dan yang memiliki Continent. Mereka berdua sepakat untuk meng-create sebuah konsep retail baru yang kemudian dikenal dengan nama hypermarket. Hypermarket sesuai dengan namanya adalah pasar yang amat sangat besar. Ya, di Indonesia kita lihat hypermarket ukuran berapa? Paling-paling 10.000, ya, sudah hebat. Di luar negeri ukuran hypermarket adalah 50.000 bahkan lebih. Ya, disebut hypermarket karena apapun memang ada di dalamnya. Bahkan pompa bensin pun, SPBU, servis kendaraan, servis mobil, jualan ban pun ada di sana. Dan kalau mereka bilang mereka punya gardening, itu gardeningnya betul-betul luas, ya. Kebun seperti kebun gitu, ya, tetapi bagian dari si big box tadi, hypermarket. Memang mereka besar sekali, ya. Nah, hanya dalam waktu 1 tahun, tahun 2000, Continent dan Carrefour memutuskan merger. Ya, banyak yang tidak tahu apa alasan mereka merger. Ya, dikatakan waktu itu Continent dicaplok oleh Carrefour, yang sebenarnya
para pendirinya, pendiri kontinen maupun pemilik Carrefour sepakat mereka harus merger. Kalau tidak merger, mereka akan dimakan oleh Walmart. Ya, Walmart sedang masuk ke Eropa. Salah satu korbannya di Inggris, banyak retail asli Inggris sudah harus menyerah dan diambil alih oleh Walmart. Salah satunya retail nomor 3 terbesar di Inggris, Asda, berubah nama menjadi Asda Walmart karena sudah diambil alih oleh Walmart sebagai contoh. Nah, baik kontinen maupun Carrefour, meskipun mereka cukup besar, mereka pun rawan dicaplok. Ya, mekanisme pasar modal di negara Eropa memungkinkan Walmart memakan salah satu dari mereka. Ketika mereka merger, mereka menjadi terlalu besar untuk dilahap sekaligus, ya, sehingga itu adalah tindakan yang mereka lakukan untuk menghindari dicaplok oleh Walmart. Itu alasan mengapa Kontinen dan Carrefour merger, ya. Nah, saya berkarir di Carrefour sampai dengan akhir tahun 2002 dan 2003 sampai sekarang. Jadi lebih dari separuh karir saya yang 32 tahun itu saya sudah berprofesi seperti saya yang sekarang, yaitu konsultan untuk bisnis retail, trainer untuk bisnis retail, dan juga sebagai author, di mana saya telah menghasilkan 9 buku yang saya payungi dalam Retail Excellence Series. Ya, oke, itu latar belakang saya berhubungan dengan hypermarket. Nah, why hypermarket? Ya, hari ini adalah tanggal yang dipilih oleh Pak Juanda karena katanya hari ini ada sesuatu kejadian penting di mana salah satu pemain hypermarket tutup buku, ya, menutup semua operasinya di Indonesia. Ya, kita tidak mengendorse siapa-siapa ya Pak Juanda, jadi kita jangan sebut nama ya. Enggak, Oke. Pak. Oke. Ada suatu quote dari Confucius, ya. A seed grows with no sound, but a tree falls with huge noise. Ya, ketika bibit itu tumbuh, nggak ada bunyinya, ya. Tiba-tiba jadi pohon besar. Tapi ketika pohon besar jatuh, heboh, ya. Pohon besar jatuh pasti menimbulkan kebisingan, ya. Itu yang terjadi kan, kita bising dengan beberapa pemain besar tutup, ya, baik skala department stores, skala hypermarket, belum lagi yang lain-lain, ya, yang juga berbagai format. Sebenarnya yang terkena atau yang kemudian tutup, kemudian dikatakan tidak mampu bersaing, bukan hanya skala hypermarket kan sebenarnya, ya. Lanjut, destruction has noise, but creation is quiet. Nah, ini ada filosofi, ya. This is power of silence, ya. Kadang-kadang kita lihat bisnis yang diam-diam saja tetapi telah menjelma menjadi raksasa, menjadi sangat besar, ya. Sementara raksasa yang besar, pohon yang besar ketika dia tumbang menimbulkan noises, ya. Jadi kehebohan dan menjadi viral, ya. Bukankah begitu? Itu yang sedang kita rasakan hari ini. Baik, tadi saya katakan saya penulis buku, ya. Nah, ini ada buku yang memang saya tulis. Sebenarnya ini adalah ketika saya sudah meninggalkan hypermarket business, ya. What I learned from hypermarket business. Rahasia sukses hypermarket yang bisa diterapkan untuk bisnis retail Anda. Nah, di sebelahnya itu apa itu? Di sebelahnya itu adalah buku saya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa tetangga kita, ya, yaitu Malaysia. Ya, apa yang saya belajar dari perniagaan hypermarket. Rahasia kejayaan perniagaan yang boleh diterapkan untuk industri kecil dan sederhana. Itu bahasa Malaysia. Saya punya buku ini dikirim oleh penerbit saya dan terus terang, kalau saya baca buku saya dalam bahasa Malaysia, saya harus
pikir panjang ya, karena 95% saya tidak paham ya. Meskipun berbahasa Melayu, saya tidak bisa membaca buku saya sendiri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Jadi kalau saya ingin hiburan, saya buka buku ini dan saya akan tertawa, terpingkal-pingkal karena saya benar-benar lost in translation ya. Saya tidak tahu itu mereka sedang bicara apa. Contekannya adalah buku yang sebelahnya. Buku berbahasa Indonesia. Buku ini ngomong-ngomong sudah sulit dicari, tapi kalau Bapak Ibu nekat cari di online shop. Tetapi jangan kaget, harganya mendekati harga barang koleksi ya. Jangan kaget kalau harganya 750.000, ada yang pasang harga terakhir saya lihat ada yang 1,5 juta. Ngomong-ngomong saya masih memborong buku-buku saya sendiri ya. Jadi kalau ada buku saya nganggur di online shop, saya sikat sendiri. Kenapa? Ya karena penerbitnya sudah tidak mau menerbitkan lagi kecuali saya revisi. Tetapi di pasaran masih ada dengan harga yang kadang-kadang sangat mahal, tetapi kadang-kadang juga masih murah banget, sehingga saya sering membeli buku saya sendiri. Terakhir saya membeli How to Create Outstanding Service, saya dapat hampir 15. Lupa saya, sekitar itu kira-kira. Baik, ini buku yang saya tulis terkait hypermarket bisnis, dan di dalam buku tersebut saya ingin bagikan malam ini. Ya, ini saya dengar langsung dari orang Carrefour waktu itu ya. Hypermarket simple business concept. Saya pikir wah ini pasti sesuatu yang bagus banget ya. Pada saat itu saya sangat menginginkan sebagai orang yang pionir ya, berkarya di awal-awal kehadiran hypermarket tersebut, saya ingin sekali belajar apa sih rahasia sukses mereka. Ternyata setelah saya dengar konsep bisnis mereka yang sederhana itu cuma 4 ini. 1, one stop shopping. Apa hebatnya ya? Biasa aja. Saya sudah dengar ini jauh sebelum hypermarket masuk. Jadi mereka mengatakan tempat kita harus menjadi one stop shopping. Orang masuk toko kita, apapun mereka bisa dapatkan. Kedua, nah ini yang tidak umum kan, free parking. Seberapa penting sih free parking? Ya awalnya saya juga tidak kagum. Tapi harus diakui bahwa hypermarket pertama yang beroperasi di Indonesia, Carrefour, itu baik kontinen juga begitu, sangat memperjuangkan free parking. Sangat memperjuangkan free parking. Sederhana sekali. Kalau Anda parkir tidak buru-buru, tidak perlu lihat jam, sudah waktunya. Ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, berapa sih harga parkir ya? Zaman ketika saya membahas ini, ketika saya menulis ini, parkiran itu baru 1.500, baru 2.000. Ya. Tetapi apakah itu penting? Ternyata bagi pelanggan, free parking itu sebuah kemewahan. Ya, khususnya jika si hypermarket berada di sebuah mall. Mereka bisa belanja, sekaligus mereka bisa jalan-jalan tanpa pusing dengan parkir mereka. Paling tidak, kalau si hypermarketnya ada di dalam mall, mereka rela mensubsidi. Ya, contoh nih, saya belanja di hypermarket, kemudian memang ada minimumnya ya, minimum belanja 300.000, kita dapat free parking 2 jam. Paling tidak 2 jam sudah ditanggung oleh hypermarket. Penting nggak? Silahkan artikan sendiri, penting tidak pentingnya. Tetapi itu konsep mereka. Ya, kalau kita bilang tidak canggih ya, apapun kata kita, begitulah mereka beroperasi. Apalagi yang mereka punya lapangan tempat sendiri ya, seperti Carrefour yang di Lebak Bulus itu mereka punya lapangan milik sendiri, besar sekali, kita bisa main bola di situ. Mereka ada underground juga, bawah basement, maksudnya kalau Anda tidak mau panas, Anda pergi ke sana, bisa parkir dengan nyaman di situ, dan itu free. Seharian pun Anda di situ free. Ya. Kemudian mereka kan juga punya, sebagai hypermarket, mereka punya bisnis fresh product. Mereka menjanjikan freshness and quality.
Ini tidak main-main loh ya. Ketika di awal-awal itu saya masih ingat kita punya puluhan tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Dan kalau kita bicara grocery, appliances, bazar, tekstil, nggak terlalu banyak tenaga ahlinya. Tetapi ketika mereka bicara fresh product, mereka punya belasan orang spesialis. Spesialis bakery, spesialis pastry, spesialis daging, spesialis ikan, spesialis dan lain-lain, buah dan sayur. Mereka sangat serius bicara freshness and quality. Ya. Kalau Bapak Ibu hari ini bilang, enggak bisnis Anda bicara hypermarket yang mana? Yang sudah meninggalkan Indonesia tersebut, atau Anda bicara yang lagi beroperasi di Indonesia? Dua hal yang berbeda. Saya generasi hypermarket ori, ya, bukan yang KW. Ori. Saya memastikan mereka sangat menjaga freshness and quality. Bahkan untuk urusan bikin bakery keluaran hypermarket Carrefour itu boleh diadu dengan bakery produksi toko yang spesialis bikin bakery, spesialis bikin katakan roti Prancis. Ya, saya punya tante yang amat sangat tahu kualitas roti. Ya, dia kalau belanja itu belanjanya bukan di sembarang tempat. Ya, salah satunya di Vineyard. Vineyard sekarang mungkin Anda sulit temui ya. Dan tante saya berani mengkonfirm bahwa kualitas bakery Carrefour itu tidak kalah dengan kualitas roti Prancis bikinan Vineyard. Nah, itu untuk membuktikan bahwa mereka tidak main-main ketika bicara freshness and quality. Ya, lagi-lagi saya ingatkan kita sedang bicara Carrefour awal, konsep hypermarket awal ketika mereka masuk ke Indonesia. Yang terakhir, baru mereka bilang price, harga. Mereka harus dikenali sebagai retail yang memberikan harga terbaik. Ya, apakah betul mereka termurah di segala bidang? Mestinya sih tidak ya, mana bisa kita murah di segala bidang. Tetapi mereka berhasil menciptakan persepsi murah. Ya, ada caranya, ya, ada caranya. Banyak sekali yang saya ajarkan ya. Untuk menciptakan persepsi murah, satu, mereka rajin melakukan yang namanya apa? Everyday low price ya. Jika Anda masuk ke toko, Anda pasti menemukan sekian banyak barang sedang promosi. Setiap hari pasti ada barang yang sedang promosi. Everyday low price. Ada saja yang sedang low price. Ya. Yang kedua apa? Mereka rajin memastikan barang-barang mereka, khususnya barang-barang yang amat sangat sensitif, penting, menguasai hajat hidup orang banyak, harus murah. Harus murah. Ya, dan kita bekerja keras untuk memastikan pelanggan mendapatkan the best price di toko kita. Ya. Ini konsep bisnis sederhana mereka yang saya sendiri mengatakan, oke, ini benar, tapi di mana canggihnya? Enggak canggih-canggih banget, ya. Lalu saya memformulasikan di ruangan ini banyak kan yang kenal saya, dan ini formulasi saya. Benang merahnya dari yang konsep bisnis sederhana tadi, kalau saya boleh simpulkan dalam 4 huruf saja, itu saya punya PAAS. Yang pertama adalah price. Keunggulan hypermarket adalah price. Ya, kita tidak main-main untuk barang-barang yang sangat dikenali oleh pelanggan. Semua orang tahu dengan harga barang tersebut. Kita tidak pernah kalah. Price. Ya, bahkan kami berani bersaing dengan wholesaler. Grosir yang paling terkenal sekalipun sudah angkat tangan dengan kita. Ya, bagi kami tidak ada alasan. Retail dan wholesaler tidak ada bedanya. Kita harus yang termurah. Ya.
Itu keunggulan yang bisa kita tawarkan. Inilah offering kita. Harga, kita tidak main-main dengan harga. Kita siap menghadapi siapapun dan kita siap bersaing dengan harga terbaik. Khususnya barang-barang yang sangat sensitif, yang menguasai hajat hidup orang banyak, artinya semua orang tahu dengan barang tersebut. Yang kedua, assortment. Assortment, ya, ragam pilihan barang yang bisa didapatkan dengan ukuran di atas 6.000 meter persegi, paling sedikit 6.000, belakangan hypermarket itu berukuran 8.000, dan terakhir yang terbesar mereka bikin 10.000. Dengan luas yang demikian besar, tentu saja bisa menampung banyak pilihan barang, assortment, banyak item di setiap kategori yang bisa ditampung, yang bisa ditawarkan. Dan yang paling penting, tampilannya keren. Ya, coba Anda bayangkan masuk ke hypermarket, sebuah barang itu bisa dipajang 1,5 meter, yang tidak bisa kita temukan ketika kita pergi ke supermarket. Ya, pilihannya begitu beragam, pilihannya begitu banyak, dan itu keunggulan hypermarket waktu itu, yaitu lengkap. Di setiap kategori pilihannya lengkap, bukan saja broad. Di dalam, kalau kita bicara assortment, itu ada broad, yaitu lebar, jumlah kategori yang kita sediakan, tetapi juga kedalaman, depth-nya, ya, kedalaman, seberapa dalam. Contoh, kalau kita bicara instant noodles ada kuah, ada goreng, instant noodles. Tetapi di kuah, berapa banyak kita sediakan? Terlengkap. Tidak ada supermarket yang bisa mengalahkan hypermarket. Terlengkap. Sangat dalam. Selain lebar, juga dalam. Itulah keunggulan hypermarket. Ya. Dari segi assortment, tak terkalahkan. Ya. Berikut, ketersediaan barang. Nah, ini nggak main-main ya kalau ngomong ketersediaan barang. Bapak Ibu akan lihat di hypermarket, jika kosong, jarang sekali ditutup-tutupi. Kalau kosong, kita akan lihat kosong. Kenapa? Itu aturan yang sudah disepakati. Kalau kosong, biarkan kosong. Tugas kita adalah cepat-cepat isi. Kalau Anda bilang, jelek dong. Nah, karena jelek, segera isi. Kenapa dibiarkan kosong berlama-lama? Ya, segera isi. Artinya apa? Kita tidak main-main, kita sangat serius kalau bicara ketersediaan barang. Setiap saat harus tersedia. Mau dalam situasi apapun, taruhannya, jaminan bagi pelanggan kita, ketika dia datang ke toko, barang tersedia. Dan kita sangat fleksibel untuk urusan yang satu ini. Contoh ya, pada suatu hari, secara mendadak, Jakarta kebanjiran, dan yang terjadi, orang Indonesia kan baik-baik ya, suka membantu sesamanya. Tiba-tiba beras langsung diborong. Kenapa? Untuk menyumbang orang yang kebanjiran. Di toko saya, segera beras kosong. Apa yang terjadi? Tidak ada alasan. Kita harus segera isi. Saya angkat telepon, saya telepon supplier beras. Mereka bilang, siap Pak, daerah kita juga kebanjiran, tetapi kami tetap jalan. Saya bilang, jam berapa sampai di sini? Dia bilang, Bapak mau tunggu atau tidak? Karena biasanya gudang Bapak tutup jam 4. Oh, hari ini tidak ada batas jam 4. Anda kirim semalam-malamnya, kita terima. Semalam-malamnya Anda kirim, kita terima. Begitu ya Pak? Iya. Komit, kirim. Saya angkat telepon, saya telepon store manajernya. Jam berapa Anda tutup? Jawabannya, semalam-malamnya kita tunggu. Klop kan? Kita lakukan apapun untuk memastikan barang tersedia. Ya, kita tidak main birokrasi, customer first ya. Pelanggan duluan. Availability, jangan main-main dengan availability. Berikutnya, service, pelayanan. Oke, taruhlah Carrefour Hypermarket bukan the best dalam hal service. Tetapi dibanding bisnis
Retail lainnya, saya berani mengatakan kita standar. Tetapi di berbagai sisi kita lebih baik. Di berbagai sisi kita lebih baik. Contoh ya. Sudah Pak Juanda? Sudah berhasil diatasi? Dalam hal pelayanan, ambil contoh. Ada yang namanya garansi harga. Ya, jika ada yang lebih mahal, kami ganti selisihnya. Dan itu bukan lip service, ya. Begitu ada yang klaim, komplain dengan bukti bahwa Anda jual lebih mahal dibanding orang lain. Nah, ini buktinya, itu tidak ada debat, tidak ada perdebatan, ganti sesuai janji. Itu salah satu contoh, ya. Ada masalah, Anda datang, mau tukar barang, periksa, barang oke, kemasan masih oke, ganti, tanya mengapa? Oh, saya sudah punya. Ternyata istri saya sudah beli dan ternyata saya beli lagi double, jadi nggak kepake. Jadi Bapak mau tukar atau mau kembali uang? Kembali uang, kembali uang. Tidak terlalu repot, ya. Tidak ada kerepotan untuk hal-hal seperti itu. Dibilang standar, silahkan adu dengan retail lain. Paling tidak, meskipun mereka terlihat standar, mereka memberikan yang terbaik. Ya, keunggulan hypermarket pada saat itu price, assortment, availability, service. Sekarang yuk kita lihat poll kita. Ya. Polling kita. Apakah Bapak Ibu masih belanja di hypermarket? Yang jawab masih 26%, yang jawab kadang-kadang 44%. Kita end polling aja ya supaya Bapak Ibu bisa lihat bareng ya. Nah, kita share ya. Pak Juanda bisa tolong dibantu? Ada suara bocor. Nah, coba Bapak Ibu lihat ya. Yang jawab masih 26%, kadang-kadang 44%, kadang-kadang berarti kadang belanja, kadang enggak. Yang bilang sudah tidak belanja di hypermarket 31%. Besar enggak porsinya yang sudah tidak pergi ke hypermarket? Hampir sepertiga sudah tidak belanja di hypermarket. Plus, jawab kadang-kadang. Anggaplah kadang-kadang itu 50-50 ya, berarti 22%. 22 tambah 31 sudah lebih dari 50% dari audiens kita, dari Bapak Ibu yang hadir di ruangan kita, sudah tidak belanja di hypermarket. Sekarang kita lihat apa alasannya. Alasannya, nih dengar ya, bukan dengar, lihat. Mahal 9%, nggak lengkap 1%, jauh 24%, habis waktu terlalu besar 27%, nggak ada benefit tambahan, sudah jauh, ngabisin waktu, nggak ada benefit tambahan lagi ya. Nah, yang jawab 9%, semua alasan di atas, jadi semua itulah kenapa saya tidak belanja, dan menyisakan hanya 21% masih belanja di hypermarket. Artinya apa? Hypermarket memang kehilangan pasarnya, betul nggak ya? Hypermarket sudah 79% ketinggalan, kehilangan pasarnya. Ya, terus, oke, itu kita sudah lihat pendapat dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Sekarang, saya tanya, anggap ini sebagai alat kita melakukan audit. Mengapa hypermarket ditinggalkan? Sekarang, apakah harga di hypermarket the best? Dari apa yang saya periksa, tidak. Harga hypermarket sekarang tidak terbaik. Mengapa saya ngomong begitu? Perasaan? Enggak pakai perasaan. Saya punya klien di Jawa Timur. Suatu hari saya mengunjungi klien saya tersebut. Yuk kita pergi ke hypermarket. Huruf depannya T. Yuk kita ke sana. Kita pergi ke sana. Saya bilang, sudah lakukan press survei ke sini. Klien saya bilang apa? Untuk apa, Pak? Saya bilang,
jangan kepedean gitu ya. Jangan sok pede gitu. Sekarang gini deh saya bilang. Ini ya saya bilang, ini saya tahu persis. Ini barang fast moving. Tolong buktikan ke saya. Ambil handphone, minta anakmu foto harga barang ini di tokomu. Tunggu sebentar, Pak, dia bilang. Dia ambil handphone, dia WA anaknya. Tolong fotoin Indomie goreng. Indomie goreng kita sama-sama tahu ya, fast moving item. Mungkin very fast moving items. Itu Indomie goreng penting banget loh Bapak Ibu. Kemarin saya terima sebuah joke yang menurut saya sangat menohok tentang Indomie goreng. Ya, kalau kita kena COVID, apa yang tanda-tanda pertama? Kita kehilangan indera pengecap dan bau. Ya, kita tidak bisa membau dan kita tidak bisa merasakan. Dan Anda bayangkan kalau Anda kena COVID, Anda tidak bisa menikmati makanan terenak yang ada di dunia, yaitu Indomie goreng. Coba bayangin, kalau sampai Anda kena COVID, ya, jangan sampai kena COVID. Indomie goreng itu penting banget. Ini bukan endorse lah ya, ini Indomie goreng sudah internasional punya urusan. Balik lagi, singkat cerita, hasil foto dari anak toko, store manajernya yang saya suruh ambil foto, membuktikan harga yang mereka pasang yang untuk dijual di tokonya lebih murah dari harga di hypermarket untuk Indomie goreng. Saya bilang, oke lah. Saya bilang, kebetulan. Coba yang ini. Coba yang ini, coba yang ini, coba yang ini. Saya sudah terlatih lah untuk tahu mana yang termasuk very fast moving items. Hasilnya, tidak ada satupun barang di hypermarket yang mengalahkan harga dari klien saya tersebut. Terus apakah kita masih heran kalau hypermarket ditinggal oleh pelanggan segitu banyak? Tidak perlu heran ya. Keunggulan hypermarket ini price, lenyap, kalah, beralih ke assortment. Saya keliling, saya lihat assortment-nya di kategori-kategori tertentu tidak lebih baik dari assortment di tokonya klien saya yang ukurannya sangat minimalis. Ya, tokonya klien saya itu nggak sampai 1.000. Nggak sampai 1.000, hanya 500-an meter persegi. Lawan hypermarket yang sedang kita kunjungi, luasnya 6.000 meter persegi. Hanya 10%, tetapi assortment-nya banyakkan dia daripada di hypermarket. Dua faktor tidak lebih unggul sekarang. Availability, ketersediaan barang. Saya melihat banyak barang kosong. Kan kalau di hypermarket itu sudah ada rule, kosong tidak boleh ditutup-tutupi. Jadi akan dengan gampang terlihat. Artinya apa? Gagal memenuhi ketersediaan barang setiap saat. Kalau saya datang untuk barang tertentu, saya harus kecewa. Ya, saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Kemudian bicara service, ya, saya uji. Apakah masih ada tuh garansi harga? Jika ada yang lebih mahal, kami ganti selisihnya. Ada. Tapi hari ini syaratnya banyak sekali syaratnya sehingga hampir mustahil Anda bisa klaim garansi harga di hypermarket tersebut. Intinya ribet sekali. Dan itu bukan saya yang bilang. Yang bilang adalah orang lain yang saya tanya. Kan ada garansi harga, mengapa Anda takut? Wah Pak, sudah pernah kita terbukti mahal kita ke sana. Pak, hampir tidak mungkin Pak, mustahil kita bisa dapat garansi harga kalau syaratnya begitu banyak. Intinya Pak, dipersulit kita. Nah Bapak Ibu, yang saya tuliskan sebagai keunggulan hypermarket ini, yang saya ajarkan ke klien saya adalah 4 faktor penentu penjualan. Jika Anda ingin memastikan
penjualan Anda terjadi, Anda harus amankan price, assortment, availability, service. Dan kalau saya diminta memberikan pendapat tentang hypermarket, apakah wajar kalau hypermarket itu hari ini harus kalah? Jawabannya wajar. Wajar sekali. Amat sangat wajar. Ya. Berikut, ada satu yang sering dijadikan kambing hitam, yaitu apa? Online, ya. Nah, ini sumbernya ini saya tidak tahu pasti, tetapi saya mendapatkan ini dari Bapak Yongki Susilo. Ya, siapa yang tidak kenal Bapak Yongki Susilo di dunia retail? Ya, beliau adalah Executive Director Nielsen pada masanya. Beliau sudah hari ini sudah retired dan pernah bicara juga di forum kita, Pak Juanda ya. Ya, betul, Pak Yongki Susilo memberikan artikel ini. Bukan online yang menghabisi bisnis kita. Lihat. Hypermarket itu digerus oleh siapa? Oleh supermarket. Ya, 6% mengatakan berpindah ke supermarket. 12% mengatakan berpindah ke minimarket. Hanya 2% yang bilang dari hypermarket belanja ke online. Lalu supermarket yang ke online 0,4%. Minimarket yang ke online 0,1%, supermarket yang beralih ke minimarket 4%, hypermarket yang beralih ke minimarket besar sekali 12%. Jadi, kalau boleh dikatakan hypermarket memang ditinggalkan, tetapi faktor terbesar bukan dari online, tetapi peralihan konsumen yang dulu mengandalkan hypermarket sekarang pergi ke supermarket, pergi ke minimarket. Alasannya apa? Dikatakan lifestyle. Bukan, saya tidak sepakat. Saya tidak sepakat. Saya ingin simpulkan. Ini kesepakat yang kalau ditanyakan kepada saya. Hypermarket yang sekarang kehilangan jati dirinya. Mereka beroperasi tidak layaknya sebuah hypermarket yang kuat di harga, assortment, availability, dan pelayanan. Mereka bukan menampilkan diri mereka yang asli. Kedua, hypermarket tidak layak mendapatkan loyalitas akibat kegagalan mereka memegang konsep yang menjadi keunggulan mereka. Ya, coba lihat Carrefour setelah diambil alih. Coba pergi ke Carrefour. Anda harus bayar kalau Anda masuk, meskipun lapangan parkir itu, halaman itu milik mereka sendiri. Anda harus bayar. Konsep aslinya apa? Free parking. Tidak bisa dijaga toh itu. Konsepnya sudah lari. Belum kalau kita bicara PAAS. Price, Assortment, Availability, and Service. Belum kalau kita bicara itu. Saya sudah buktikan di 4 faktor penentu penjualan, hypermarket tidak lagi unggul. Ya, oke, katakan, iya Pak, mereka ditinggal dan sekarang mereka tutup. Hari ini ada yang secara resmi mengakhiri layanan mereka, tetapi di tengah banyak yang tutup, masih ada yang buka? Masih ada ya. Ada hypermarket dari Timur Tengah yang hari ini buka aja terus tuh. Masih buka. Ya, di tengah katanya department store banyak yang tutup, saya lihat bisnis fashion justru banyak yang buka. Ya, ada merek-merek tertentu yang terus aja buka. Di mana ada mall nganggur, dia masuk. Di mana ada tempat yang ditinggalkan department store, dia masuk. Ya, jadi apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah kita mengabaikan banyak hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Ya, kalau saya boleh katakan, di sini banyak peritel kan? Jika Anda ingin menjaga loyalitas pelanggan Anda, ini senjata Anda. Jaga harga Anda, sediakan assortment yang menjawab kebutuhan pelangganmu, bukan berarti Anda harus punya toko sebesar hypermarket. Bukan. Apakah assortment yang Anda sediakan? Apakah items yang Anda sediakan? Apakah kategori
yang Anda sediakan menjawab kebutuhan pasar Anda, pelanggan Anda. Availability. Kita tahu kok apa barang yang laku dan barang yang tidak laku. Jaga saja ketersediaannya. Selama tersedia, pasti omsetnya bagus. Ya, pelayanan. Pelayanan adalah a secret weapon. Senjata rahasia para pebisnis adalah service yang seringkali kita abaikan. Ya, kalau Anda ingin memenangkan kompetisi, Anda harus jago sekali di pelayanan. Demikian materi saya, Pak Juanda. Terima Wow, kasih. luar biasa sekali. Kita bisa membuka tanya jawab. Siap. Silakan, Thank you, Pak. Pak Guswai. Ya. Nah, ini ada kontaknya Pak Guswai. Kalau nanti mau tanya-tanya atau mau konsultasi, bisa langsung ke Pak Guswai gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, jadi Silakan. ya, sekarang kita akan buka untuk sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa resen ya, bisa resen atau bisa tulis di chat ya. Tadi saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan nih Pak. Coba saya cari dulu karena tadi udah tidak. Nah, dari Bu Nelly nih Pak. Jika dalam kondisi pandemi setahun belakangan ini, apakah online tetap tidak menggerus pasar hipermarket, Pak? Online menjadi jawaban di tengah pandemi sekarang ini sudah pasti. Tetapi apakah bisnis-bisnis offline betul-betul ditinggal pelanggan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dari mana saya mengatakan itu? Saya punya klien banyak ya yang tetap bagus saja bisnisnya, tetap tumbuh 2 digit, dan bahkan tetap mencapai target penjualan sesuai bisnis plan yang sudah mereka susun untuk tahun 2021. Contoh, pada saat tahun 2020, kita menyusun bisnis plan itu di tahun 2019. Bisnis plan untuk tahun 2020. Apakah kita tahu, apakah saya tahu akan terjadi pandemi? Tidak. Kita tidak tahu. Kita membuat bisnis plan, kita merencanakan growth, kemudian kita sudah menetapkan target penjualan. Akhir tahun 2020 masih growth 2 digit, plus masih bisa mencapai target 3% on top of rencana. Itu beneran terjadi. Kemudian ada lagi argumentasi, Pak, kalau bisnis fashion sengsara dong, Pak, fashion. Oh no. Tahun 2020 saya ada klien yang spesialis di fashion, tahun 2020 dia tumbuh 2 digit. Di total sampai tutup tahun, katakan lupa saya 15 apa 16, katakan 15 lah, 15%. Di tahun 2021 lebih tinggi lagi, bahkan kemarin di saat season membukukan pertumbuhan 76%. Itu fashion. Jadi fashion terkena dampak COVID. Ya kalau Anda sediakan baju kantor, ya sepatu kantor, tentu saja tidak laku. Tapi COVID, situasi pandemi, apakah orang berhenti beli baju? Mereka olahraga, mereka butuh t-shirt, mereka butuh pakaian untuk jogging, lari, sepedaan, olahraga di rumah, nyantai di rumah. Mereka tetap butuh. Ya, itu jawabannya, Pak Juanda. Oke, thank you Pak. Ini dari Pak Arjo. Dengan banyaknya UMKM yang bertumbangan Pak selama setahun ini akibat pandemi, apakah sebaiknya kolaborasi UMKM mall dan hypermarket memungkinkan nggak seperti itu? Putus barusan Pak Juanda. Kenapa? UMKM?
dengan para UMKM, mall, dan dan hypermarket ya, berkolaborasi, Pak. oh ya haruslah kolaborasi di segala bidang. Bahkan bisnis yang tidak ada hubungannya sekalipun. Ya, baru-baru ini klien saya bikin talk show dengan klinik. Mereka berkolaborasi bikin event, yang satunya bisnis retail, yang satunya bisnis kesehatan, tapi mereka bisa berkolaborasi. Harus ya, Harus harus. kolaborasi. Oh, Sama ngomong seperti saya berkolaborasi sama Pak Guswai kan. UMKM yang tumbang, ya jangankan UMKM yang besar aja bisa tumbang, kan tadi sedang kita bahas. Ya, Pohon hari yang ini tutup besar, semua ya, Pak. pohon besar jatuh pasti berisik ya. UMKM tumbang, yang bisnis besar tumbang nggak? Big bisnis tumbang nggak? Tumbang. Pertanyaannya kenapa? Selalu ada masa di mana kita berjaya, ada masa kita kesulitan. Yang paling penting adalah membangun fondasi. Kalau Anda kuat membangun fondasi, Anda pasti siap menghadapi segala cobaan. Badai, gempa, pandemi. Pandemi hanya salah satu masalah yang akan kita hadapi. Ke depan mungkin ada lagi hal lain yang akan mengganggu bisnis kita. Tapi kali ini memang dahsyat ya, global ya. Fondasi perkuat siapapun. Siap. Thank you, Pak Guswai. Dari pertanyaan dari Pak Firman, Pak. Kalau boleh tahu, apa core bisnisnya hypermarket? Apakah distribusi barang atau finance engineering, seperti holdingnya? Ya, tergantung dia punya sesuatu di balik dari bisnis hypermarketnya sendiri, ada holding, kemudian si hypermarket hanya salah satu mainannya dia, dan kita juga tahu bahwa beberapa hypermarket ini memang dijadikan sebuah tawaran yang sangat strategis di kemudian hari. Ya bukan rahasia ya Pak Fajar, bahwa ada hypermarket yang dimiliki holding yang sangat besar dan sudah berkali-kali dilelang ya. Jadi tinggal menunggu siapa yang mampu beli dengan harga terbaik ya. Dan baru-baru ini kan ada hypermarket yang harga sahamnya tiba-tiba melonjak-lonjak luar biasa. Cuan gede tuh. Cuan gede yang main saham. Tapi kan kita juga tahu yang masuk di belakang itu kan juga adalah investor ya. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya, siapa yang akan membeli bisnis ini. Ya. Jadi kalau itu ditanyakan kepada saya, sepertinya di luar kompetensi saya ya, kompetensi saya di bisnis retail. Ya, kalau Bapak tanya apakah sebenarnya mereka, ya kita bisa bikin bisnis dibuat bagus supaya layak jual. Itu saja menurut saya. Oke. Ini ada dari Bang Yan nih, apa kesimpulan ini tepat, Pak? Hypermart sekarang sudah sama dengan jadi dinosaurus, Pak. Hypermarket dinosaurus, Pak. Jangan bilang hypermart ya. Hypermarket ya. Jangan bilang kalau hypermart nanti disomasi lagi ya, Pak ya. Nanti disomasi kita. Format hypermarket apakah menjadi dino? Sudah usang ya, sudah lewat. Saya tidak yakin. Dari presentasi saya, dari penjelasan saya lebih percaya dia memang tidak layak untuk diberi loyalitas. Dengan apa yang dia kerjakan, dia tidak layak diberi loyalitas. Service tadi ya, kan ada PAAS. Ini pengalaman pribadi. Service. Jangan sekali-sekali membiarkan kasir Anda antri. Antri 3 itu sudah terlalu panjang. Ya, ini sudah long queue. Tidak boleh. Ya. Apa yang terjadi? Suatu siang saya pergi ke hypermarket. Belanja cuma 3 items.
lihat kasir hanya buka 3 kasir. Dari puluhan kasir yang tersedia, hanya dibuka 3 kasir. Di dalam buku saya, silahkan baca buku saya, How to Create Outstanding Service. Antrian tidak boleh lebih dari 3. Jika antrian lebih dari 3, semua kasir harus dibuka. Pastikan pelanggan melihat. Tidak ada satu kasir pun yang dalam keadaan tertutup karena kami tidak ingin Anda antri. Tetapi hypermarket tersebut dengan santainya buka hanya 3 kasir, bukan yang antri itu sudah lebih dari 3. Itu tandanya antrian panjang. Saya antri, di depan saya ada 5 orang. Saya ambil foto, ambil kamera, ambil handphone saya, salah ngomong terus. Ambil kamera, jepret, jepret. Saya kirimkan pejabat penting di perusahaan hypermarket tersebut. Saya masih kenal. Kirimkan ke dia. Saya bilang, antrian kasir begini panjang, Anda hanya buka 3. Di mana itu, Pak? Di Kokas, Kota Casablanca. Oke, Pak, siap. Apa yang terjadi? Tidak ada tambahan kasir yang dibuka, saya tinggalkan barang. Saya tinggalkan. Lost sales. Berapa banyak orang yang berperilaku seperti saya? Aduh, antrian nggak tahan dah. 3 item aja mesti ngantri kayak gini. Tidak tersedia kasir ekspres, kasir yang dibuka hanya 3. Apakah itu layanan yang bagus? Anda tidak layak. Saya katakan kepada hypermarket tersebut, Anda tidak layak mendapatkan loyalitas pelanggan Anda. Untuk hal yang sangat basic, kita sama-sama tahu tidak boleh antri. Itu alasan mengapa kita punya kasir 44 line. Kenapa? Karena tidak boleh antri lebih dari 3. Itu terjadi hari ini. Loh, saya ada istri, saya tanya, kenapa nggak belanja di... Ngapain? Kalau mau belanja di situ, saya intip dulu. Kasir, kasir aman, baru masuk. Kasir panjang, oke, bye-bye, nggak jadi. Ya, itu alasan kenapa hypermarket ditinggal oleh pelanggan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Fajar, Pak. Hypermarket ke depannya sebaiknya stand alone atau terpisah dari mall, Pak? Dan berapa sih luas ideal untuk hypermarket? Dulu ketika dia baru, stand alone sangat menarik. Saya lebih senang pergi ke tempat yang stand alone. Kenapa? Tadi lapangannya luas, boleh parkir dimanapun, free parking, ya. Saya bisa berlama-lama di situ. Biasanya kalau stand alone itu tidak terlalu kisru, ya, tidak terlalu berseliweran dengan banyak orang lain yang tidak ada hubungannya, ya. Kemudian yang stand alone ini biasanya layanannya juga jauh lebih baik, ya, karena memang didesain khusus demi kepuasan pelanggan, ya. Jadi segala sesuatunya sudah dipikirkan. Parkirnya harus seperti apa, naiknya seperti apa. Kalau kita dorong troli itu ada travel letternya yang dibuat sedemikian nyaman, turun bisa langsung ke tempat parkir, baik mau ke basement maupun ke lapangan parkir. Segala sesuatu sudah dipikirkan dengan baik. Jadi stand alone sendiri memiliki keunggulan. Di luar negeri, di negara-negara maju, semua big box hypermarket itu harus berada di pinggiran. Hanya orang yang punya kendaraan sendiri yang layak pergi ke hypermarket. Kita yang naik kendaraan umum sebenarnya tidak layak belanja di big box atau hypermarket. Ya, jadi kalau ditanyakan kepada kita di Indonesia, sebenarnya kita memiliki kemewahan yang luar biasa. Mengapa? Hypermarket di tengah kota, ya, yang stand alone pun di tengah kota. Tidak terlalu perlu effort yang luar biasa untuk mengunjungi mereka. Jadi kalau ditanya, lebih baik stand alone atau di dalam mall? Kalau untuk sekarang, lebih baik mereka di dalam mall. Kenapa? Karena mereka yang membutuhkan traffic dari mall. Kalau mereka sendirian sekarang, dengan alasan-alasan yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu, rasanya stand alone resikonya jauh lebih tinggi. Ya, Pak Fajar. Silakan, Pak Oke, Juanda. thank you.
Nah, ini ada dari Pak Budi Pranata nih ya. Kalau case study-nya di luar negeri, contoh seperti di Amerika, Pak, kan ada Walmart tuh, Pak. Apakah kondisinya sama, Pak, seperti di Indonesia? Oke, Walmart apakah sama dengan hypermarket? Sepertinya beda, ya. Sam Walton suatu hari pernah ke Eropa. Jadi Walmart kan didirikan oleh Sam Walton kan? Sam Walton. Suatu hari Sam Walton sengaja pergi ke Prancis untuk mempelajari konsep hypermarket. Sengaja ada di dalam bukunya beliau dan juga ada di buku yang saya tulis ulang mengenai intisari ajaran Sam Walton. Jadi Sam Walton sengaja pergi ke Prancis untuk belajar hypermarket, lalu dia pulang, dia bikin juga hypermarket. Pada akhirnya dia mengatakan hypermarket bukan konsep yang cocok buat kita. Kita melanjutkan Walmart dan kemudian dia membuat juga Sam Club untuk grosirnya. Jadi apakah hypermarket sama dengan Walmart? Jawabannya tidak. Di mana bedanya? Walmart bermain di margin yang very low, sementara hypermarket marginnya sangat bagus. Margin hypermarket itu bagus, Bapak Ibu. Zaman saya masih praktisi di sana, margin hypermarket itu bisa 12% gross margin. Hari ini kita barangkali kalau masih mau 12%, barangkali ini yang terjadi sekarang. Saya rasa mereka bukan bermain di 12% lagi. Barangkali mereka sudah bermain di, jangan-jangan mereka bermain di 15%. Kenapa? Faktanya hypermarket tidak murah. Hari ini hypermarket tidak murah. Oke, siap. Oke, ada lagi teman-teman untuk pertanyaannya? Makro cuma 5% marginnya, Pak, dari Pak Budi. Sudah tinggal 5% ya. 5% aja mahal. What's wrong gitu ya? Apa yang salah dengan bisnis mereka? Dulu 12% kita memenangkan image the cheapest in town. Grosir skala makro tuh lewat. Sampai terjadi pertemuan kita dengan makro untuk mencapai kesepakatan. Apa yang mau disepakatin? Kalau sudah menyangkut harga, kita tidak tawar-menawar. Kita harus yang menjadi termurah. Bahkan terhadap grosir pun hypermarket termurah. Itu 12% loh. 12% kita sudah bisa mendapat image the cheapest. Jadi kalau hari Gross margin ini ya, Pak ya? dikatakan 5%, loh saya tanya, apa yang terjadi? Ngapain gitu loh? Wong harganya nggak murah, Anda berani bilang cuma 5%. Ya, aneh ya. Ya, Oke. Pak, ya ada lagi? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak ya. Terkait Ya. dengan okupansi cost dari sisi landlord, berapa persen okupansi cost per sewa hypermarket saat ini, Pak? Nggak tahu. Saya bukan praktisi, saya bukan di sisi peritelnya. Saya tidak bisa jawab. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk penanya. Oke, siap. Itu bukan bidang saya. Di ruangan ini kalau nggak salah ada retail property ya. Tanya Pak Fajar itu, Pak Fajar mungkin lebih bisa menjawab. Siap. Oke, nah teman-teman sambil menunggu ya, kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh dituliskan dulu di kolom chat, nanti saya akan bacakan lagi untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Tapi masih ada itu, Pak. 10 menit terakhir. Ya. Masih ada itu, ada Pak Kris nanya. Ya, ada Pak Kris, ada menurut Pak Gusman dengan melihat menjamurnya minimarket dan supermarket dengan layanan yang berkembang juga, apakah dengan menerapkan PAS dan konsep dasar hypermarket yang baik sudah cukup untuk stay relevan di kompetisi pasar retail sekarang, Pak? Lebih dari cukup. Kuncinya seberapa konsisten dan seberapa persisten Anda. Karena Pak, konsep yang sangat sederhana tersebut sudah saya uji berkali-kali. Kalau saya tanyakan, Anda sudah terapkan PAS? Jawabannya, sudah. Tapi sudah beneran? Belum.
Jawabannya konsisten dan persisten. Contoh ya, Anda mau menciptakan persepsi murah. Anda memastikan harga Anda untuk produk-produk yang sangat diingat pelanggan. Anda pastikan murah? Jawabannya iya. Kapan terakhir Anda survei? Survei harga? Entahlah, mungkin 2 bulan yang lalu, mungkin 3 bulan yang lalu. Oke, baca buku saya. Berapa sering Anda harus survei harga? Setiap minggu. Anda lakukan setiap minggu? Tidak. Jadi konsisten? Tidak. Persisten? Tidak. Lalu Anda mengatakan, Anda cukup nggak terapkan PAAS? Cukup nggak? Lebih dari cukup. Asal Anda konsisten dan persisten. Ya, dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang canggih dari konsep bisnis sederhananya hypermarket? Tidak ada yang canggih, saya saja tidak terpukau. Tidak terpukau, saya tidak terpukau. Sebagai orang dalam yang diajarin langsung, saya tidak terpukau. Biasa banget. Tetapi powerful, sangat powerful jika Anda betul-betul pakai. Kalau betul-betul Anda terapkan. Ya. Itu Lagi? seperti basic human needs ya. Bapak mute dirimu sendiri, Pak. Oh. Itu seperti basic human needs ya, Pak ya? Yes. Kebutuhan dasar gitu ya. Yes. Saya punya itu yang saya sebut basic principles of retail business. Prinsip-prinsip dasar dari bisnis retail. Berapa banyak dari kita yang sudah terapkan dan membangun itu sebagai fondasi untuk memastikan kalau bisnis Anda grow, Anda kuat. Bangun fondasi yang kuat, lalu Anda tumbuh besar, tinggi, dan Anda tak tergoyahkan. Ditiup badai, Pak, ya goyang-goyang dikit lah. Memang gedung harus lentur. Kalau gedung tidak lentur, patah. Ya, dahan yang terlalu sulit dibelokkan adalah dahan yang gampang patah. Tapi coba dahan yang lentur, tidak masalah ditiup angin, badai, yang goyang-goyang aja. Sama. Bangun fondasi yang kuat. Tumbuhlah besar, tinggi, gempa ya goyang-goyang. Tiup angin ya goyang-goyang. Biasa aja. Tidak sampai ambruk. Begitu, Pak Juanda. Yap. Nah, ini ada pertanyaan lagi Makin nih. banyak yang tanya ini, Pak, ya. Makin banyak, Pak. Oke, Pak, kita bahas 2 lagi, Pak. Silakan. Saya tidak keberatan. Mau sampai jam 10 saya ladenin. Oh, siap. Oke ya. Dua dulu ya. Habis itu saya mau jelasin tentang iCommunity. Setelah itu nanti kita lanjut lagi. Oke, berarti mana nih tadi ya? Silakan. Sebentar, saya lagi cari Pak Hukum. Pas tidak linear dengan produsen atau pabrik consumer goods yang butuh perputaran cash flow yang ketat. Maksudnya gimana tuh Pak Bang Yaman? Nah, saya sih ada nyambung. Silakan kalau mau open mic boleh. Oh, siap. Silakan Bang Yan. Open mic biar dijelasin dulu. Pas tidak linear dengan produsen. Maksudnya apakah diterapkan kepada produsennya atau pabrik? Kan ada beberapa di Indonesia ini pabrikan consumer good yang punya channel distributionnya grosir ya. Kemudian kalau di channel distributionnya yang sana pembayaran oke, volume besar, nah itu kan mereka lebih condong untuk mensuplai ke sana, Pak. Gimana menurut Bapak, Pak? Ya, setuju. Produser dikasih ini pabrikan ya. Ini kita bilang juga prinsipal kasih barang ke supplier yang saya maksud distributor baik distributor milik mereka sendiri maupun distributor di luar. Lalu ada yang memberikannya ke retailer, tapi produser juga menyerahkannya ke grosir, ke pasar tradisional, ke general trade istilah mereka, ke grosir. Yang grosir apa keunggulannya? Cash kan? Mereka bicara cash. Kalau ini kan kredit ya.
Tetapi apakah produser mengutamakan grosir daripada retailer? Tergantung. Kalau produsernya lagi butuh uang, dia brojolin ke grosir. Akibatnya retailer kekurangan barang. Ya, tetapi retailer kenapa tetap dijaga? Khususnya retail modern. Karena mereka butuh etalase. Ya, hypermarket adalah etalase. Zaman dulu, apa sih kehebatan hypermarket? Hypermarket di awal-awalnya juga omsetnya kecil, tetapi kita menawarkan etalase. Kamu taruh di toko yang paling hebat pada saat itu, kamu dapat segini cuman. Di tempat saya kasih 2 meter. Mau nggak dia? Mau. Kalau ada item baru, kasih saya. Kenapa? Showroom. Toko saya showroom. Betulan, new item, pasti saya dapat duluan. Kenapa? Showroom. Lantas mereka bilang, Carrefour aja ambil, masa kamu nggak ambil? Oh iya, ambil. Jadi kita selalu dapat item baru karena kita diperlakukan seperti etalase. Ya, dan mereka bilang, saya boleh foto-foto ya Pak? Setelah itu, boleh foto-foto. Malah dia sedang memperkenalkan toko saya kemana-mana. Ya, lantas orang lain mengambil. Nah, hari ini Pak, asal Bapak Ibu tahu ya, retailer ini kekurangan barang. Ya, kita ribut daya beli masyarakat. Saya jawab, daya jual yang tidak ada. Retailer ini lagi setengah mati cari barang. Saya pernah tanya kepada produsen. Mereka bilang, iya Pak, kita ini sukses luar biasa Pak. Kita tambah pabrik Pak. Ini sudah dapat persetujuan dari Belanda, tambah pabrik. Lantas kita bilang daya beli. Ya kita ini kebanyakan dengan berita. Dan berita banyak kan apa? Negatif ya. Kalau tidak negatif tidak dibaca orang. Tanya Pak Yongki. Saya tanya Pak Yongki, Bapak kan banyak hubungan dengan produsen-produsen itu. Mereka kenal Bapak kan sejak zaman Bapak di Nielsen. Pak, klien saya ini kesulitan pasokan. Iya Gus, ini pabrik-pabrik kewalahan produksi. Ya macam-macam, ada yang karena COVID lah, takut kebanyakan yang masuk, melanggar protokol dan sebagainya. Ada lagi urusan bahan baku dari negara penghasil bahan baku, kesulitan import dan sebagainya. Intinya, kalau Bapak Ibu bilang kita tidak punya daya beli, saya katakan kebalik, kita tidak punya daya jual. Klien saya lebih banyak ributnya tidak punya barang daripada overstock. Ada nggak yang overstock? Ada ya, salah beli karena belinya ngawur-ngawur ya. Sekarang sedang kita beresin supaya jangan jadi seperti hypermarket harus tutup. Itu yang saya katakan ke mereka. Oke. Pertanyaan. Kelola bisnis Anda supaya sehat. Oke. Silakan Pak, ada lagi? Ya, ada dari Bu Elisa. Pak Guswe, kalau mau tanya menurut Pak Guswe, ke depannya retail konsepnya seperti apa? Apakah akan berubah seperti drive-thru? Kan kita lihat kalau di Amerika itu sekarang sudah ada teknologi yang cuma ambil terus keluar gitu Pak ya. Apakah itu bisa diterapkan juga Pak di Indonesia Pak nanti? Oke. Retail berbagai format. Ada offline pun ada lagi pecahannya. Sekarang ada online pun ada banyak. Apakah keduanya ini akan berseberangan? Tidak ya. Online to offline, offline to online. Bahkan saya dengar di dunia yang lagi katanya serba mau online, nggak terbukti ya Amazon yang basisnya online malah bikin toko offline ya. Kemudian saya dengar lagi Google barusan bikin toko offline ya. Nah, offline sendiri tetap akan berkembang dengan berbagai variasi, tidak ada masalah. Online juga begitu, iya, online juga akan berkembang dengan berbagai variasi. Salah satunya marketplace, e-commerce, punya toko sendiri. Belakangan banyak sekali aplikasi menawarkan Anda bisa buka toko bermodalkan handphone, sudah punya toko online mirip seperti website. Silakan saja, banyak sekali alternatif.
Tetapi pertanyaannya, offline akan habis? Jawabannya tidak. Berkali-kali para ahli mengatakan ini akan susut. Enggak akan susut. Berubah iya, ya. Bertransformasi iya, berubah lebih memanfaatkan digitalisasi iya. Apakah dia akan tutup? Enggak. Lihat saja Hong Kong itu sampai sekarang masih menjadi tempat dengan retail property termahal di dunia rasanya ya. Saya bukan ahli retail property, tolong dikonfirm nanti betul atau tidak. Sejauh yang saya tahu, Hong Kong memiliki tempat jual termahal untuk retail property. Apakah hari ini mereka kekosongan? Rasanya sih tidak ya. Setelah pandemi rasanya akan penuh lagi juga ya. Gitu Pak Juanda. Siap, thank you Pak Guswai. Nah, saya akan lanjutkan dulu pengenalan tentang iCommunity. Selanjutnya nanti kalau ada teman-teman masih mau ada tanya jawab, kita masih layanin ya Pak Guswai ya. Ya. Siap. Oke, saya akan kenalkan dulu apa sih iCommunity itu teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis dan profesi Anda, bahkan ya berpotensi memperluas pasar hingga 2 kali lipat, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman memperkenalkan iCommunity. iCommunity ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi untuk memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya. Nah, oleh karena itu teman-teman dari awal saya selalu tekankan kepada teman-teman bahwa yuk setiap acara kita saling ya berkolaborasi, saling unjuk diri, ngobrol supaya kita bisa semakin erat, semakin dekat dan siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi seperti itu ya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Pertama, Anda akan berada di dalam sebuah komunitas yang berharga, valuable community, ya. Yang kedua adalah Anda juga bisa mendapatkan quality leads, ya. Dan yang ketiga adalah Anda mendapatkan yang low cost, ya. Quality leads itu seperti apa nanti kita jelaskan. Valuable community, kita bisa mendapatkan akses networking, ya. Kita bisa bernetworking di sini, kita bisa berjejaring, ya. Kedua, kita juga bisa mendapatkan akses learning seperti hari ini, ya. Di iCommunity itu kita menyediakan ILC, iCommunity Level Up Club, setiap hari Kamis seperti ini untuk tempat kita belajar gitu ya. Dan kita juga bisa mempunyai akses contributing. Artinya apa? Kita juga bisa berkontribusi. Jadi kita juga bukan cuma sekedar menyerap ilmu, tapi kalau kita ada ilmu, ada sharing, kita juga bisa bagikan kepada sesama member yang ada di dalam iCommunity ini. Nah, sedangkan quality leads, kita bisa mendapatkan leads customer baru, ya sama seperti biasa kita bernetworking, pasti kita akan mendapatkan customer ataupun leads baru gitu ya. Seperti minggu lalu kan kita sharing tentang saham, ya banyak juga yang daftar saham. Terus kita juga sharing tentang distribusi, banyak juga yang mendaftar ke agenan. Jadi Anda akan mendapatkan leads customer baru seperti itu. Yang kedua juga Anda bisa mendapatkan leads reseller baru. Ya, siapa tahu ada orang yang di sini lagi cari barang dan ternyata pas produknya produk Anda, ya siapa tahu bisa kerjasama juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah leads customer retention. Artinya apa? Kalau Anda sudah punya customer, ya udah dicemplungin aja sekalian ke sini gitu ya. Supaya apa? Supaya juga mereka mendapatkan edukasi, supaya juga mereka bisa mendapatkan networking yang lebih luas lagi dan lain-lain seperti itu. Nah, sedangkan low cost di sini juga Anda nggak perlu iklan karena di sini kita bebas iklan. Ya, jadi Anda nggak perlu bayar untuk beriklan. Anda mau berpromosi juga silakan, kita nggak larang Anda. Yang penting jangan spam. Ya. Yang kedua adalah Anda nggak perlu ribet. Ya, Anda nggak perlu ribet dan nggak perlu keahlian khusus karena ini sama seperti sosial media pada umumnya seperti itu. Ya. Nah, siapa sih yang cocok untuk join di dalam komunitas ini? Yang pertama adalah para pebisnis yang ingin memperluas relasi dan network baru untuk kemajuan bisnisnya. Yang kedua, para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding dengan target market kepada para pengusaha ataupun business owner. Yang ketiga adalah para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship
di tengah sulitnya kompetisi di masa pandemi. Yang keempat adalah para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis ataupun scale up. Yang kelima, para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, dan mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis. Yang keenam, para marketer profesional dalam industri properti, insurance, training, distributor, dan lain-lain yang ingin memperluas relasi. Yang ketujuh, para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualan dengan cara membangun pasukan reseller. Yang kedelapan, para pebisnis ataupun reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk. Yang sembilan, para pebisnis yang sedang membutuhkan talent dan atau tenaga ahli berbakat bagi bisnis dan profesinya, ya, terutama di digital marketing, sales, leadership, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah para professional trainer yang sedang ingin membangun personal branding dengan target market pada pengusaha dan bisnis. Nah, 3 benefit ketika Anda bergabung dengan iCommunity ini apa saja? Yang pertama adalah akses learning, ya, seperti tadi saya bilang, kita ada setiap hari Kamis Anda akan bisa belajar seperti ini, dan it's free ya teman-teman. Jadi setiap Kamis itu kita bisa belajar free, ya, baik Anda yang sudah bergabung di dalam iCommunity ataupun belum, karena ini memang salah satu misi kita dalam hal membantu untuk meningkatkan entrepreneur yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah akses connecting. Anda akan dapat terkoneksi, ya, terkoneksi dengan sesama member yang ada di dalam iCommunity. Dan yang ketiga adalah akses opportunity, ya. Jadi Anda akan dapatkan peluang-peluang baru, ya, benefit-benefit dan peluang-peluang yang kita nggak pernah tahu seperti apa ke depannya, seperti itu, ya. Nah, jadi 3 manfaat ini, learning, connecting, dan opportunity ini Anda akan dapatkan dalam sebuah platform yang bernama Social Connect, yaitu iCommunity. Dan juga teman-teman akan mendapatkan weekly gathering seminar on Zoom seperti ini. Dan teman-teman bisa menggunakan link, ya, link Zoom yang sama. Jadi setiap minggu kita menggunakan link Zoom yang sama untuk acara ILC setiap hari Kamis. Nah, seperti apa sih platform digital Social Connect tersebut, teman-teman? Nah, saya tunjukin buat teman-teman, ya, ini platform kita, teman-teman. Oke, jadi ini platform kita. Nah, jadi platformnya seperti ini, teman-teman. Bisa di-download di Android, ya. Nah, tampilannya mirip-mirip, teman-teman, ya, mirip-mirip dengan Facebook, gitu ya. Jadi teman-teman bisa nggak akan kesulitan lah, ya, nggak akan kesulitan. Jadi teman-teman bisa posting, ya, seperti ini dari Pak Paulus, ya, terus dari Ibu Erlina. Yang menarik adalah di sini, teman-teman, ada di bagian member baru. Nah, ini ada Pak Budi kan. Nah, jadi di setiap kali ada member baru yang bergabung, teman-teman, kita akan sounding kepada seluruh member yang sudah ada. Jadi teman-teman, saya sangat sarankan bagi yang sudah bergabung, lengkapi fotonya, ya, lengkapi fotonya supaya orang bisa tahu gitu. Lengkapi foto dan profilnya. Nah, kita lihat di sini ada Pak Budi, kebetulan Pak Budi hari ini hadir, ya. Kita tinggal lihat di sini. Dan kalau kita mau follow ke Pak Budi, kita tinggal follow aja. Jadi kita bisa terkoneksi langsung ke Pak Budi. Dan ke depan juga kita akan tingkatkan terus supaya ini menjadi lebih nyaman, ya, lebih nyaman untuk terkoneksinya. Kita juga sudah planning ke depannya akan ada mungkin fitur chat dan lain-lain supaya teman-teman juga bisa terkoneksi, karena ada request minta grup WhatsApp. Kita sampai saat sekarang berusaha untuk tidak menggunakan platform lain, ya. Kita gunakan platform yang sudah kita ada aja dulu. Nah, di samping itu nanti juga ada fitur feeds, ya, ataupun fitur-fitur trending, dan ada fitur channel, ya. Fitur channel ini seperti hari ini ada rekamannya akan selalu di-upload di channel ini seperti itu, ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa akses rekaman-rekaman webinar dari awal berdirinya iCommunity sampai dengan hari ini seperti itu. Nah, jadi platformnya seperti itu, teman-teman. Dan ke depannya juga kita sudah siapkan, ya, rencana-rencana pengembangan platformnya, teman-teman. Seperti ini kita sudah punya planningnya semua. Jadi kita sudah planning macam-macam untuk pengembangan, nanti profilnya juga akan jadi lebih menarik, ya, bisa ada fitur DM dan segala macam. Tapi memang untuk mendevelop itu nggak murah, teman-teman, ya, untuk mendevelop itu nggak murah, dan ini masih belum ada investornya, sekalian saya curhat, ya. Jadi ini masih pada pakai uang sendiri nih, teman-teman, untuk mendevelopnya. Oke. Nah, bagaimana sih cara mengakses komunitas ini? Oke. Nah, awalnya kita berpikir, teman-teman, untuk mengakses kita bikin ini adalah
kayak patungan aja deh, patungan untuk develop aplikasi, patungan untuk server dan lain-lain gitu. Nah, setelah kita kalkulasi, angka yang wajar adalah sebesar 1.680.000 teman-teman untuk 12 bulan membership. Nah, tetapi kita juga berpikir bahwa kalau kita charge-nya 1.680.000, ini nggak semua orang bisa mengaksesnya, teman-teman. Karena ada sebagian beberapa UMKM, angka segini aja mungkin berat seperti itu. Nah, oleh karena itu kita berpikir ya udah deh, untuk bagian develop aplikasinya kita yang handle, sehingga biayanya itu bisa menjadi lebih ringan seperti itu. Nah, jadi teman-teman dari 1.680.000 ini kita kasih diskon 90%, jadi tinggal Rp168.000 aja, teman-teman. Ya, Rp168.000 untuk 12 bulan membership. Kenapa sih harus bayar gitu? Nah, teman-teman, bayar ini adalah sebagai filter. Artinya apa? Kita mau orang yang masuk ke dalam komunitas ini kan kita mau yang berharga ya, komunitas yang berharga. Nah, pengalaman saya teman-teman, kalau komunitasnya digratisin, itu kebanyakan yang masuk itu adalah orang-orang yang masih mentalnya gratisan. Ya, orang-orang yang mentalnya gratisan. Nah, sedangkan kalau bayar, minimal dia sudah punya tanggung jawab atau minimal mereka sudah punya keinginan untuk bisa berkontribusi seperti itu. Dan saya punya prinsip, teman-teman, ya, saya banyak sekali ngikut komunitas, baik yang gratis juga saya ikut, bahkan yang berbayar sampai puluhan juta pun saya ikut. Nah, yang saya pelajari dari itu, teman-teman, ya, semakin mahal kita bayar masuk ke dalam sebuah komunitas, maka semakin berhargalah komunitas tersebut, teman-teman. Nah, jadi angka 168.000 ini saya juga nggak ambil profit, teman-teman, ya. Ini nggak ada profitnya buat saya. Kenapa? 168.000 ini itu kita pakai cuma buat bayar server, ya. Server kita pakainya AWS, Amazon Web Service. Jadi bukan server yang abal-abal, teman-teman. Ya, jadi anggap aja 168.000 ini cuma 14.000 sebulan biaya ngopi teman-teman untuk networking, ya, itu untuk bayar server hosting ya di AWS, teman-teman, ya. Nah, terus juga bagaimana untuk registernya? Silakan teman-teman bisa minta link registrasinya kepada orang-orang yang mengundang Anda. Kenapa? Karena kita juga mau orang yang bergabung di dalam iCommunity ini adalah orang-orang yang sudah kita kenal. Jadi nggak sembarangan orang masuk ke dalam iCommunity. Kita juga nggak tahu bagaimana karakter orang tersebut, ya, dan lain-lain. Nah, minimal kalau ada yang ngundang, ya minimal orang yang ngundang bisa tahulah orang ini layak ataupun pantas untuk bergabung di dalam komunitas ini, teman-teman. Dan ini juga saya copy, saya ambil konsep ini dari beberapa komunitas yang saya ikutin, ya. Contoh kayak Lions Club, ya, Rotary, ataupun dari BNI gitu ya. Mereka adalah komunitas-komunitas by invitation only. Artinya kalau misalnya nggak ada yang undang, nggak bisa masuk, teman-teman. Nah, jadi saya coba sinergikan, saya coba kristalkan, dan saya terapkan juga di dalam iCommunity ini, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang join acara malam ini tapi nggak ada yang undang, ya, boleh nanti silakan kontak ke adminnya, ke nomor yang teman-teman dapat ketika teman-teman di broadcast link acara hari ini, silakan kontak ke sana, nanti akan ada admin yang bantu teman-teman. Nah, demikian teman-teman sharing saya tentang iCommunity, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin kita masih buka 1 ataupun 2 pertanyaan lagi buat Pak Gusway, ya. Boleh Pak Gusway, 1 atau 2 pertanyaan? Oh, boleh sekali. Ya. Ada siapa lagi nih kita di sini lihat ya. Pak Gusway, ke Pak Wawan. Apakah pandemi membuat perilaku pasar berubah? Dalam artian dengan adanya social distance, orang jadi enggan ke offline store dan menjadikan online store sebagai habit untuk berbelanja dengan tetap menjaga kesehatan di rumah, dan apakah semua bisnis retail itu efektif, Pak? Dengan adanya bantuan pandemi. divisi Markom. Gimana, Pak? Tolong diulangi. Ya, apakah pandemi membuat perilaku pasar berubah? Dalam artian dengan adanya social distance, orang jadi enggan ke offline store dan menjadikan online store sebagai habit untuk berbelanja dengan menjaga kesehatan di rumah, dan apakah semua bisnis retail itu efektif
dengan adanya bantuan divisi Markom. Jadi apakah divisi Markom itu membantu retail banget, Pak? Ya, berarti ada 2 pertanyaan ya. Ya. Di dalam situasi sekarang, bisnis online membantu. Yes, sangat membantu, dan beberapa bisnis tumbuh pesat ya. Di beberapa daerah ada layanan yang spesial menjadi personal shopper istilahnya ya. Personal shopper contohnya, kita ke aplikasi tersebut, kita bisa pilih, dan sekarang sudah dimasuki bukan saja oleh 1-2 perusahaan, tetapi sudah banyak ya marketplace yang sangat ternama juga masuk ke pasar yang sama, yaitu menjadi personal shopper ya. Jadi kita bisa dibantu belanja secara online. Kita pesan, mereka yang belanjakan, mereka yang kirim ke tempat kita, dan bisnis-bisnis seperti ini tumbuh. Artinya kita sebagai peritel, kalau kita kekurangan pengunjung, maka meladeni berkolaborasi dengan pihak lain yang memberikan personal shopper, atau kita sendiri mengembangkan bisnis kita yang tadinya hanya menunggu kedatangan pelanggan, sekarang kita yang melayani, kita yang aktif menawarkan. Apabila itulah gunanya, tadi kan disinggung ada divisi marketing and communication. Apa salah satu fungsi marketing and communication? Yaitu mempertahankan pelanggan ya. Disitulah marketing komunikasi seharusnya memiliki database pelanggan, lalu membina komunikasi dengan mereka, memberikan solusi di situasi seperti sekarang ini. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan Anda kekurangan pelanggan. Karena jika Anda sungguh-sungguh merawat pelanggan Anda pasti punya basis data pelanggan Anda, dan mereka menunggu, menanti-nantikan gebrakan Anda untuk melayani mereka di dalam situasi seperti sekarang ini. Apa yang Anda lakukan? Anda hanya berpangku tangan, atau Anda melakukan inovasi-inovasi, gerakan-gerakan, sehingga muncullah sesuatu yang menjadi solusi bagi pelanggan Anda. Oke, thank you Pak Gusway. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya juga ada pengumuman nih untuk minggu depan. Oke, jadi buat teman-teman, minggu depan kita akan ketemu lagi bersama dengan Pak Andika Nathanael. Ini adalah seorang yang sangat luar biasa dalam bidang properti, ya, dipercaya juga menjadi konsultan ya dari berbagai proyek-proyek properti besar gitu ya. Dan beliau juga sudah sama seperti Pak Gusway ya, udah sekitar 20-30 tahun di dalam dunia properti, nggak pernah ganti bisnis seperti itu. Dan tema kita minggu depan adalah jadi sultan dari bisnis properti. Ya. Jadi kalau Anda terjun ke dalam dunia properti, bisnis properti, jangan ambil properti yang abal-abal. Nanti kita bisa diskusi dengan Pak Andi ya minggu depan ya, dengan menggunakan masih link yang sama ya. Jadi setiap minggu kita menggunakan link yang sama, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya ke skip untuk menginformasikan teman-teman, langsung aja klik aja link yang teman-teman dapat hari ini, itu juga nanti bisa digunakan minggu depan. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin acara ILC pada malam hari ini kita bisa akhiri sampai dengan di sini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Gusway sudah men-sharingkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita semua pada malam hari ini. Ini adalah suatu wawasan baru lagi juga buat saya. Ya, jadi inilah enaknya di dalam sebuah komunitas ya. Setiap minggu kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ya, minggu lalu kita belajar saham, hari ini kita belajar retail, besok kita belajar properti. Ya, dan teman-teman saya juga mengundang teman-teman untuk open kamera ataupun open mic. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Gusway ya, dan juga kalau nggak bisa ucapkan terima kasih secara langsung bisa ketik di kolom chat. Terima kasih Pak Gusway. Thank you. Thank you Pak Gusway. Thank you. Thank you Pak.
Thank you, Pak. Terima kasih Pak Guswan. Oke teman-teman, saya akan close the room. Pak Guswan. Share to close the door. Saya close the room. Oke. 5, Kasih. 4, Makasih kembali. 2, 1, close the room. Bye-bye. Dadah.